Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia apabila dia taat melebihi daripada ketaatan malaikat, akan tetapi sebaliknya apabila seseorang manusia ini dia ingkar sebagaimana ingkarnya Fir'aun, maka melebihi daripada kapasitas ingkarnya iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebaik-baik daripada penciptaan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini khalifah, pemimpin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada semuanya, menciptakan segalanya, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan dan lainnya, untuk berkhidmat atau memuliakan atau melayani daripada manusia. Hewan-hewan sebagaimana sapi diciptakan lebih besar daripada manusia, akan tetapi sapi ini untuk melayani daripada manusia, untuk diambil dagingnya, untuk diambil susunya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai situ saja, manusia juga memiliki daripada musuh yang nampak. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan bukan juga Majusi. Akan tetapi manusia memiliki musuh yang nampak, yakni setan, iblis dan bala tentaranya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita pikirkan bagaimana? Yang jadi pertanyaannya, bagaimana mereka menggoda kita, mengganggu kita sedangkan mereka tidak nampak. Akan tetapi disebutkan mereka adalah musuh yang nampak. Maka setan dan iblis ini tugasnya untuk menggoda daripada manusia. Ketika zaman Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan ketika zamannya satu orang digoda oleh setan 50 setan. Siang hari, malam hari, pagi hari, sore hari, berganti, silih berganti setan menggodanya. Maka setan ini menggoda orang juga dengan tingkat-tingkatannya. Apabila seseorang yang awam digoda untuk berzina, digoda untuk meninggalkan sholat, yang tidak berilmu digoda untuk daripada menjauhkan dirinya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dirinya dari panggilan Allah Subhanahu wa taala, dibisikkan bisikan yang jahat. Akan tetapi orang yang ahli ibadah pun, orang yang berilmu pun masih diganggu, masih digoda oleh setan. Yakni setan membisikkan ke telinganya, membisikkan ke hatinya untuk daripada keikhlasan dalam beramal. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala atas godaan-godaan setan dengan yang sering kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga untuk dijauhkan dari setan, iblis dan bala tentaranya. Karena Masya Allah hadirin, iblis ini sangat alim, iblis ini sangat daripada faqih, iblis ini sangat alim dan faqih. Iblis ini dulunya guru daripada gurunya malaikat. Akan tetapi karena tidak taat perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala laknat sampai nanti hari kiamat, sampai nanti dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis ini diberi kesempatan untuk menggoda daripada manusia, menggoda daripada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengizinkannya apabila umatnya mau. Maka seseorang yang mudah terkena daripada tipu daya siasat daripada iblis, maka bisa dikatakan teman daripada bala tentaranya iblis.
Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia apabila dia taat melebihi daripada ketaatan malaikat, akan tetapi sebaliknya apabila seseorang manusia ini dia ingkar sebagaimana ingkarnya Fir'aun, maka melebihi daripada kapasitas ingkarnya iblis. Sebagaimana ketika Fir'aun mengaku daripada Tuhan, Ana Rabbukumul A'la, maka iblis ini terheran-heran, terkejut. Iblis saja yang sudah dinaskan dalam Al-Quran laknatullah alaih, mendapat gelar laknatullah alaih. Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis dan keturunannya dan bala tentaranya. Iblis ini gak pernah mengaku menjadi Tuhan, akan tetapi manusia yang diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya mengaku daripada menjadi Tuhan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita hari demi hari, bagaimana kita setiap hari berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan daripada iblis dan bala tentaranya, agar kita dijauhkan dari iblis dan bala tentaranya. Karena iblis ini, setan ini lebih pintar daripada kita. Menggodanya bukan cuma orang yang awam, bukan cuma orang yang biasa, akan tetapi orang yang berilmu, orang yang seorang abid, seorang daripada alim, semuanya digoda dengan keikhlasan hatinya, agar tidak ikhlas untuk beramal, agar tidak ikhlas untuk dan segala lainnya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari fitnah, daripada fitnah iblis, fitnah daripada syaitan, dari bisikan-bisikannya. Semoga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memudahkan langkah kaki kita untuk menuju daripada jalan kebaikan, menuju daripada jannahnya Allah Subhanahu wa taala, menuju daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Kemudian kita berlomba-lomba juga atas mana kebaikan kita harus berlomba-lomba. Dan amalan yang paling Masya Allah adalah amalan sedekah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja daripada bisa katakan kultum atau cerita singkat, yang mana insya Allah menjadi daripada motivasi kita bagaimana kita lebih berhati-hati dengan hati kita sendiri, agar hati kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dalam setiap beramal. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian jangan lupa doakan dakwah media kami dengan doa, dukung dakwah media kami dengan doa, dan subscribe channel kami agar Allah Subhanahu wa taala mengembangkan dan Allah Subhanahu wa taala memberkahkan kita semua dalam berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Anda yang berbicara, Anda yang berbuat video, saya yang berbicara, saya yang berbuat video. Kemudian antum semua yang menyampaikan, melihat dan menyampaikan kepada orang lain, menjadi daripada amal jariah kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian jika ada pertanyaan boleh ditulis di dalam kolom komentar atau di media-media dakwah kami yang lainnya seperti Facebook, Instagram, TikTok. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.